Nah, sebenarnya 25 Desember memang tanggal itu ada kaitannya atau hubungannya dengan hari raya kafir. Dan karena itu juga maka gara-gara ada kaitan dengan hari raya kafir, maka sejumlah gereja atau orang Kristen menolak untuk merayakan Natal. Beberapa gereja termasuk di Kupang sekarang, mereka tetap menolak merayakan Natal karena berpikir bahwa dengan merayakan Natal tanggal 25 Desember sama dengan orang Kristen kembali kepada kekafiran. Memang 25 Desember itu memang bukan hari kelahiran Kristus. Bahkan sangat besar kemungkinan Yesus tidak dilahirkan pada bulan Desember. Mengapa? Karena pada bulan Desember ketika gembala-gembala ada di padang, dan pada musim dingin seperti itu tidak memungkinkan gembala ada di padang. Nah, kalau begitu Yesus lahir kapan? Tidak ada orang yang tahu. Yesus lahir itu kira-kira bulan April atau bulan Mei. Tapi sebagian yang lain mengatakan bahwa Yesus lahir pada bulan Oktober. Gereja-gereja Ortodoks merayakan Natal pada bulan Januari, sekitar tanggal 6 Januari. Dan karena itu saudara-saudara, maka memang tanggal kelahiran Tuhan Yesus itu tidak pasti. Tidak ada orang yang tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan. Tapi kalau memang orang tidak tahu persis kapan Tuhan Yesus dilahirkan, mengapa ditetapkan 25 Desember? Ini yang saya bilang tadi, ada hubungannya dengan perayaan kafir. Perayaan kafir yang dimaksudkan di sini adalah perayaan Dewa Matahari. Dewa Matahari yang dikenal sebagai Dewa Mitra. Dan Dewa Matahari ini tanggal kelahirannya adalah 25 Desember. Dan karena itu maka orang-orang kafir pada tanggal 25 Desember mereka selalu menyembah dan merayakan hari kelahiran Dewa Mitra ini. Lalu acaranya itu berlangsung dari 1 minggu sebelum 25 Desember. Klimaksnya ada pada 25 Desember. Karena itu disebut sebagai Festival Saturnalia. Di dalam Festival Saturnalia ini begitu banyak kegiatan. Puncaknya pada 25 Desember. Dan pada waktu itu di musim dingin menandai munculnya matahari, maka orang-orang kafir itu membawa lilin-lilin lalu membakarnya di pohon-pohon cemara untuk merayakan Dewa, hari kelahiran Dewa Mitra itu. Lalu para pemimpin gereja mencari solusi. Kalau begini ceritanya, kita harus bikin sebuah perayaan tandingan. Dan perayaan tandingannya jangan kasih di tanggal lain. Karena kalau perayaannya tandingannya kita bikin di Oktober, nanti Oktober mereka ikut, Desember juga mereka pergi lagi di Saturnalia. Karena itu perayaan tandingan itu harus dibuat bertepatan dengan perayaan Saturnalia. Karena itu di sana mereka merayakan kelahiran Dewa Matahari. Tanggal berapa? 25 Desember. Kalau begitu, gereja harus membuat sebuah perayaan yang bertepatan dengan 25 Desember supaya orang harus memilih apakah tetap ada di gereja atau pergi ke Saturnalia. Jadi 25 Desember ditetapkan bersamaan persis dengan tanggal kelahiran Dewa Matahari. Di sana mereka merayakan apa? Merayakan hari kelahiran. Kalau begitu, di sini juga kita merayakan di gereja, kita merayakan hari kelahiran. Di sana hari kelahiran siapa? Hari kelahiran Dewa Matahari. Tapi kita punya Yesus Kristus. Kalau begitu, di sini kita membuat perayaan hari kelahiran dari Yesus Kristus terang dunia. Tanggal berapa? Dipaskan 25 Desember.